Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan hukum, perkenalkan nama saya Larasati Namira Dastra, mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, minatan hukum ketenagakerjaan angkatan 2024-2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Status Hukum Pekerja yang Dialihkan ke Perusahaan Alidaya, Studi Putusan Mahkamah Agung nomor 723K garing PDT Strip PHI garing 2024 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 48K garing PDT Strip PHI garing 2025. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah saya lakukan, sejauh ini saya belum menemukan penelitian terdahulu yang menggunakan putusan tersebut sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian tesis ini memiliki kebaruan dalam kajian ilmu hukum ketenagakerjaan. Pernahkah Anda melihat seorang pekerja yang telah bekerja selama bertahun-tahun di suatu perusahaan pemberi kerja, namun secara tiba-tiba pekerja tersebut dialihkan ke perusahaan alih-daya? Padahal, hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja tersebut belum pernah diputus. Sementara itu, ketika terjadi pengalihan pekerja, terjadi perubahan atau pergantian subjek hukum. Semula perusahaan pemberi kerja menjadi perusahaan alih-daya. Apabila pengalihan pekerja dalam kasus tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan, maka dapat memberikan ketidakpastian hukum bagi pekerja. Lalu bagaimana prosedur pengalihan pekerja yang sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan dan bagaimana status hukum pekerja yang dialihkan? Menurut hukum ketenagakerjaan, pengalihan pekerja dari perusahaan pemberi kerja ke perusahaan alih-daya dapat dilakukan selama memenuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan. Idealnya, terdapat dua tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja sebelum mengalihkan pekerja ke perusahaan alih-daya. Tahap yang pertama, perusahaan pemberi kerja harus menyelesaikan hubungan kerja dengan pekerja terlebih dahulu dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja di sini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan prosedur yang harus dilakukan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja secara sah menurut hukum. Dengan melalui pemutusan hubungan kerja, maka hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja telah berakhir secara sah dan status hukum pekerja sudah tidak lagi sebagai pekerja di perusahaan pemberi kerja. Nah, tidak berhenti sampai di sini. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, maka melahirkan kewajiban bagi perusahaan pemberi kerja untuk membayarkan kewajiban kompensasi pemutusan hubungan kerja. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, maka pengusaha, dalam hal ini perusahaan pemberi kerja, wajib untuk membayar uang pesangon dan garing atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Nah, atas dasar ketentuan pasal tersebut, maka sudah sepatutnya perusahaan pemberi kerja menyelesaikan seluruh tanggung jawab ketenagakerjaannya dengan membayarkan hak-hak pekerja yang diantaranya kompensasi pemutusan hubungan kerja, upah yang belum dibayarkan, sisa hak cuti tahunan, hingga kepesertaan jaminan sosial. Lalu, tahap kedua, apabila hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja telah berakhir secara sah dan status hukum pekerja sudah tidak lagi di perusahaan pemberi kerja, barulah pekerja dapat membentuk hubungan kerja yang baru dengan perusahaan alih-daya. Nah, hubungan ini dapat dituangkan dalam perjanjian kerja dengan perusahaan alih-daya, yang dimana masa kerja pekerja akan dihitung kembali dari nol sejak ditandatanganinya perjanjian kerja tersebut. Nah, lantas bagaimana jika pengalihan pekerja dilakukan tidak melalui pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu? Nah, dalam kondisi seperti ini, hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja sebenarnya secara hukum sudah terputus atau sudah berakhir. Kenapa bisa begitu? Karena adanya perubahan subjek hukum sebagaimana telah saya jelaskan di awal sebelumnya, yang semula antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja menjadi perusahaan alih-daya. Nah, karena adanya perubahan subjek hukum tersebut, maka hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja sudah tidak berlaku lagi. Nah, lalu adapun akibat hukum yang terjadi di sini adalah seluruh tanggung jawab dari perusahaan pemberi kerja beralih sepenuhnya ke perusahaan alih-daya. Adapun tanggung jawab yang dimaksud di sini adalah pemenuhan hak-hak pekerja seperti kompensasi perusahaan hubungan kerja, upah, syarat-syarat kerja, dan lain-lainnya. Nah, dua tahapan tersebut sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja. Dalam hal pengalihan pekerja tidak melalui pemutusan hubungan kerja terlebih dahulu,
maka dapat menimbulkan permasalahan hukum dan ketidakpastian bagi pekerja di masa yang akan datang. Di antaranya status hukum pekerja menjadi kabur, pekerja sering sekali bingung, jadi sebenarnya saya ini bekerja di perusahaan pemberi kerja atau perusahaan alih daya, seperti itu. Lalu hak-hak pekerja yang terancam hilang, dan masa kerja yang telah pekerja jalani selama bertahun-tahun terancam tidak dihitung. Dengan demikian, pemahaman mengenai prosedur pengalihan pekerja yang sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan sangat penting untuk dipahami oleh pengusaha untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan penting juga untuk pekerja dipahami guna memberikan perlindungan bagi diri sendiri dari tindakan sewenang-wenang perusahaan. Demikian sedikit ilmu yang saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat dan wawasan agar memberikan perlindungan yang memadai secara hukum. Saya sampaikan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.